Mas Prabu Pakungwati Ratna Kemuning. Part 4. Selain itu juga desa-desa di sekitar desa Waru tersebut masih memiliki sangkut paut dengan Astana Pakungwati atau Nyi Mas Pakungwati sendiri. Sangkut paut tersebut dari segi historis dan geografisnya. Seperti di sebelah selatan, yaitu desa Waru Gede Blok Kedaung. Kedaung asal katanya dari kata keduhung, menyesal, yaitu keduhung atau menyesalnya Nyi Mas Pakungwati atas rasa cemburunya selama ini. Di sebelah barat, yaitu desa Kepunduan. Kepunduan asal katanya dari kata pundung, marah dan kecewa, yaitu marah dan kecewanya Nyi Mas Pakungwati terhadap poligami yang dilakukan suaminya. Lebih jauh lagi ke sebelah selatan, ada desa Balat. Asal katanya adalah balat sama dengan wadah tempat menampung, berkumpul, negara. Dahulu tempat tersebut dijadikan sebagai tempat bertemu dan berkumpulnya para watyabala, bala tentara Nyi Mas Pakungwati untuk mengadakan rapat. Desa Balat juga termasuk pesanggerahan Waru Gede kekuasaan Nyi Mas Pakungwati. Dan desa-desa lain di sekitar desa Waru mungkin juga memiliki hubungan dengan Astana Pakungwati. Hal itulah mengapa Astana Pakungwati dengan tempat-tempat di sekitarnya memiliki hubungan yang erat jika ditarik dari sejarahnya. Mengingat lokasi Astana Pakungwati dengan tempat-tempat tersebut tidak saling berjauhan atau dengan kata lain saling berdekatan. Asal-usul desa-desa di sekitar desa Waru Gede Astana Pakungwati tersebut masih memiliki sangkut paut dengan Nyi Mas Pakungwati. Ketika sedang berada di Cidemit, pembantu Nyi Mas Pakungwati sedang hamil tua dan akan melahirkan. Dia mencari dukun bayi maka berjalanlah arah selatan sampai di suatu tempat pawongan. Pembantu tadi melahirkan bayi kembar dua. Beberapa hari tinggal di sekitar tempat itu ke arah kompleks Syekh Umar Al-Faqih disebut Kebuyutan Kramat Duku Malang. Dari Kebuyutan Kramat Duku Malang berjalan ke arah barat sambil mencari air. Ada orang ditanya tetapi tidak mau menjawab malah pergi menghindar. Terus ke utara dan menanyakan lagi di mana air, sumber air kepada seseorang dan memberitahukan serta mengantarnya sampai ke sumber air, sumur Balat. Sekarang akhirnya Nyi Mas Pakungwati berucap kelak di tempat ini ada 7 sumber mata air yang tidak akan mengalami kekeringan. Perjalanan diteruskan ke arah barat, utara sampai ke sebuah gubuk panggung dan singgah untuk istirahat. Dengan kehadiran Nyi Mas Pakungwati di tempat itu menjadi harum namanya. Banyak orang membicarakannya, sehingga disebut orang Manggung Wangi Girinata sekarang. Perjalanan diteruskan ke arah timur sampai ke sungai. Dia dalam keadaan hati rundung pundung Bunda Gulana. Sungai tersebut disebut Sungai Cirundung Kepunduan sekarang, dan terus kembali ke pesanggerahan Waru Gede. Jika ditarik sejarahnya, Astana Pakungwati masih memiliki hubungan dengan pusat dakwah di Cirebon, Gunung Sembung, Pusar Bumi, dan pusat pemerintahan di Keraton Pakungwati. Karena Astana Pakungwati merupakan bagian dari sejarah dakwah yang dilakukan oleh istri Sunan Gunung Jati, wali yang menyiarkan agama Islam di Cirebon, yaitu Nyi Mas Pakungwati. Astana Pakungwati menjadi bukti adanya penyebaran Islam di Cirebon Barat Daya. Jika Gunung Jati yang menjadi satu-satunya pusat dakwah di Cirebon, maka Islam tidak akan berkembang ke wilayah-wilayah pedalaman Cirebon yang jauh dari pusat dakwah tersebut. Yang ada Islam hanya berkembang di sekitar Gunung Jati saja. Hal itu diawali dari hubungan tokoh-tokohnya yang berhubungan erat dan kemudian masing-masing tokoh tersebut membuat tempat yang tujuannya sama, yaitu digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam hingga ke seluruh wilayah, khususnya wilayah Cirebon. Sedangkan hubungannya dengan Keraton Pakungwati adalah kedua tempat tersebut sama-sama menggunakan nama Pakungwati. Dengan kata lain kedua tempat tersebut sama-sama ditempati Nyi Mas Pakungwati. Hanya saja, Keraton Pakungwati didirikan oleh ayah Nyi Mas Pakungwati, yaitu Pangeran Cakrabuana.
Sedangkan Astana Pakungwati didirikan oleh Nyi Mas Pakungwati sendiri. Keraton Pakungwati ditempati Nyi Mas Pakungwati sebelum melakukan perjalanan dan sebagai tempat tinggal beliau dengan suaminya Sunan Gunung Jati. Sedangkan Astana Pakungwati ditempati Nyi Mas Pakungwati selama melakukan perjalanan keluar Keraton Pakungwati. Sehingga meskipun berlokasi jauh dengan pusat dakwah dan pemerintahan, tapi hubungan antara Astana Pakungwati dengan Gunung Jati dan Keraton Pakungwati dapat dikatakan erat. Sirat hubungan kedua tokoh tersebut, Nyi Mas Pakungwati dan Sunan Gunung Jati yang berkedudukan sebagai suami istri dan sekaligus keluarga, sepupu. Astana Pakungwati adalah sebuah bangunan yang dibuat oleh Nyi Mas Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, yang sekaligus sebagai istri Sunan Gunung Jati. Astana tersebut berlokasi di Cirebon Barat Daya. Tujuan dibangunnya Astana Pakungwati adalah sebagai tempat singgah sementara Nyi Mas Pakungwati yang sedang melakukan perjalanan untuk menenangkan hati dan pikirannya akibat rasa cemburu yang melanda hatinya. Namun karena lokasi Astana Pakungwati tersebut dirasa lebih menenangkan dan mendukung suasana hatinya, maka Nyi Mas Pakungwati memutuskan untuk tinggal di Astana Pakungwati lebih lama bahkan sampai akhir hayatnya. Di Astana Pakungwati tersebut tidak banyak peninggalan sejarah. Yang ada hanya kompleks bangunan atau benda-benda yang tidak dapat dipindahkan kemana-kemana. Keraton Pakungwati, sekarang dinamakan Keraton Kasepuhan, adalah kerajaan Islam tempat para pendiri Cirebon bertahta. Disinilah pusat pemerintahan Kasultanan Cirebon berdiri. Bisa dikatakan Keraton Pakungwati merupakan kerajaan Islam pertama di Tatar Sunda Pajajaran. Keraton ini merupakan keraton di Cirebon yang masih terawat dengan baik dibanding keraton-keraton lainnya di Cirebon, seperti Keraton Kanoman dan Kacirebonan. Keraton ini memiliki museum yang cukup lengkap dan berisi benda-benda pusaka seperti peralatan perang, barang-barang pecah belah, lukisan-lukisan, dan benda-benda lainnya. Keraton Pakungwati ini didirikan oleh Pangeran Cakrabuana, Pangeran Walangsungsang sekitar tahun 1529. Tujuan dibangunnya keraton tersebut adalah sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang Pangeran Cakrabuana kepada putri sulungnya, Nyai Mas Pakungwati Ratna Kuning. Maka keraton tersebut pun diberi nama Pakungwati sesuai dengan nama putrinya. Cikal bakal adanya Keraton Pakungwati sendiri adalah berawal dari Dalem Agung Pakungwati. Antara Astana Pakungwati dengan Keraton Pakungwati memiliki hubungan yang saling terkait. Hal itu karena tokoh di balik adanya kedua bangunan tersebut, yaitu Nyi Mas Pakungwati. Keraton Pakungwati dibuat oleh Pangeran Cakrabuana sebagai bentuk rasa sayang terhadap putri sulungnya tersebut, sekaligus dijadikan sebagai pusat pemerintahan Cirebon. Sedangkan Astana Pakungwati dibuat oleh Nyi Mas Pakungwati sebagai tempat tinggalnya selama menyebarkan agama Islam di Cirebon Barat Daya. Sehingga antara kedua bangunan tersebut saling berhubungan, karena kesamaan tokoh di balik adanya bangunan tersebut.